Ya baik Ustaz, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Bagaimana tentang tafsir dari bumi dihamparkan Ustaz? Bagaimana dengan pernyataan kalau bumi itu bulat atau datar Ustaz? Ya, tidak bertentangan ya. Bumi bulat dengan bumi dihamparkan tidak bertentangan. Karena sesuatu yang sangat besar, ya, bulat itu kalau sangat besar, maka kita sebagai makhluk yang sangat kecil, kita merasakannya sebagai hamparan. Seperti sekarang bumi ini bulat misalnya. Bumi ini bulat dan kita di atasnya tidak tidak merasakan bahwasanya bumi itu bulat. Karena saking besarnya. Ya, karena saking besarnya kita tidak merasakan bumi itu bulat. Jadi dia tidak bertentangan antara pernyataan yang mengatakan bumi itu bulat dengan ayat yang mengatakan bumi sebagai hamparan, tidak bertentangan. Karena ketika bulat itu yang bulat kalau kecil ya kita melihat ya dia tidak terhampar. Tapi kalau bulat yang sangat besar, yang kita sangat kecil di dalamnya, maka permukaan itu akan kita rasakan sebagai sebuah hamparan. Jadi dua hal ini tidak bertentangan. Wallahu taala. Ya baik, satu pertanyaan lagi barangkali karena pertanyaan ini sudah berulang kali masuk. Bismillah. Afwan Ustaz, kami ingin bertanya bagaimana cara mengumpulkan keberanian untuk menyampaikan ayat-ayat Allah dan terkadang kami takut untuk menyampaikannya Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Bagaimana agar kita berani menyampaikan kebenaran? Ya, tentu kita tidak akan punya kekuatan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang harus kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bertumpu pada kemampuan kita sendiri. Ya, jangan pernah bertumpu pada kemampuan kita sendiri karena kita tidak akan punya kemampuan dan keberanian kalau tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perkuat ibadah kita, perkuat takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian yang besar di hati kita adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sementara makhluk itu menjadi kecil di hati kita. Ya, dahulu sebagian ulama yang betul-betul sangat dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat sampai pada penguasa mereka melihat seperti anak kecil. Al-Aziz bin Abi Salam misalnya, kalau dia menasihati penguasa, orang-orang sampai terheran-heran. Dan dia mengatakan, saya melihat mereka seperti anak-anak. Maka saya tidak memiliki rasa takut pada mereka sedikit pun. Itu ketika kita takut kita kepada Allah. Jauh lebih besar daripada takut kita kepada makhluk. Dan itu harus dibina, harus ditarbiyah jiwa ini. Bagaimana agar rasa takutnya kepada Allah menjadi sangat besar. Ya. Dengan membaca ayat-ayatnya, dengan banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja banyak berdoa agar diberikan oleh kekuatan jiwa, kekuatan hati. Karena ketika hati kita itu kuat, maka jasa kita pasti akan mengikuti kemauan hati. Wallahu taala.